Iran dan Amerika Serikat memulai diplomasi tanpa tatap muka di Muscat, Oman. Meski digambarkan positif, perundingan itu dibayangi saling curiga, tuntutan tegas, dan ancaman militer. Donald Trump menawarkan dialog, tapi juga menggertak dengan serangan udara. Sementara Iran, meski melemah secara regional, tetap menjaga daya tawar dengan rudal, drone, dan pengaruh di Timur Tengah. Apakah ini jalan damai atau sekedar jeda menuju konfrontasi? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Delegasi Iran dan Amerika telah menuntaskan misi pertama mereka di kota Muscat, Oman. Mereka tidak bertemu langsung saat perundingan. Iran memilih Menteri Luar Negeri Oman sebagai perantara kontak diplomatik pertama Washington dan Teheran ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa pekan lalu telah mengirim surat khusus ke Ayatullah Ali Khamenei di Teheran. Isi surat itu meminta Iran kembali ke meja perundingan menegosiasikan program nuklir Teheran. Surat itu juga memberi ultimatum jika Iran menolaknya, maka batas waktunya hanya 2 bulan. Sesudah itu, Trump mengancam serangan militer dengan akibat yang katanya sulit dibayangkan. Menariknya, di lokasi pertemuan tidak langsung itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sepintas bertatap muka dengan utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Tidak ada pembicaraan penting di antara mereka, kecuali memperlihatkan sisi positif opsi diplomatik dalam menyelesaikan ketegangan politik Amerika dan Iran. Satu hal yang paling utama dan mendominasi keseluruhan kontak politik ini adalah ketidakpercayaan mendalam di antara para pihak. Iran sudah tidak mempercayai kredibilitas politik Amerika Serikat menyusul tindakan-tindakan kerasnya terhadap Iran. Sebaliknya, pejabat Washington meragukan itikat baik dan kemauan Iran untuk kembali ke meja perundingan. Perundingan Iran-Amerika di Muscat dilakukan melalui diplomasi bolak-balik dengan mediator Oman. Kedua delegasi ditempatkan di ruangan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Oman, Bin Hamad bin Hamad Al-Busaidi, bertindak sebagai perantara. Setelah sesi tersebut, Al-Busaidi menggambarkan pertemuan tersebut sebagai langkah awal yang konstruktif. Untuk putaran pertama, diskusi berlangsung positif, katanya dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah Iran. Mereka atau Iran berada di lingkungan yang tenang dan penuh rasa hormat, bebas dari bahasa yang menghasut, imbuh dia. Kedua belah pihak tampaknya berkomitmen untuk mengajukan proses menuju kesepakatan yang dapat dilaksanakan. Gedung Putih menyuarakan sentimen ini dalam sebuah pernyataan singkat yang menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai sangat positif dan konstruktif. Pernyataan tersebut menekankan Witkoff telah diinstruksikan untuk mengejar diplomasi sedapat mungkin dan berusaha menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Presiden Trump ketika ditanya tentang pembicaraan tersebut oleh wartawan memberikan dukungan yang hati-hati. Saya pikir pembicaraan tersebut berjalan dengan baik, kata Donald Trump. Tetapi tidak ada yang penting sampai pembicaraan itu selesai. Saya tidak suka membicarakannya terlalu banyak. Tetap saja pembicaraan itu akan terus berlanjut, kata Donald Trump. Terlepas dari retorika yang agresif dan kehadiran militer Amerika yang diperluas di wilayah tersebut, Trump terus menyuarakan minatnya pada diplomasi. Ia mengumumkan dimulainya kembali perundingan sambil duduk di samping Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Momen yang sangat penting karena Netanyahu kemungkinan mengantisipasi dukungan yang lebih kuat untuk kemungkinan aksi militer terhadap infrastruktur nuklir Iran. Sebaliknya, Trump menekankan perlunya negosiasi yang menandakan jeda strategis atau mungkin rencana yang lebih luas yang memprioritaskan pengaruh politik daripada konfrontasi langsung. Di Teheran, para pejabat menanggapinya dengan skeptis meskipun Iran tidak pernah sepenuhnya mengesampingkan dialog dengan Barat dan berharap adanya pencairan hubungan diplomatik. Langkah intimidasi Trump adalah operasi psikologis yang bertujuan membentuk narasi yang menguntungkan Washington baik di dalam maupun di luar negeri. Iran pada bagiannya mendekati perundingan dengan serangkaian tuntutan yang pragmatis tetapi tegas. Para pejabat telah menguraikan persyaratan yang jelas harus dipenuhi sebelum kesepakatan apapun dapat dicapai. Terpenting di antaranya adalah mencabut sanksi utama, khususnya yang mempengaruhi sektor energi dan perbankan. Lalu pencairan aset Iran yang disimpan di bank asing, terutama di Eropa dan Asia Timur, serta mengamankan jaminan yang kuat terhadap serangan militer Amerika Serikat
atau Israel di masa mendatang. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan ketidakpercayaan yang mengakar. Dari sudut pandang Teheran, penarikan diri Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir 2015 meskipun Iran mematuhi dan diakui oleh sekutu-sekutu Amerika seperti Inggris, Jerman, dan Prancis menjadi bukti komitmen Washington tidak dapat dipercaya. Apakah Amerika siap memenuhi persyaratan Iran? Masih belum pasti. Trump telah lama menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang dapat membuat kesepakatan dan menghindari perang yang berlarut-larut, sebuah narasi yang diterima dengan baik oleh basis politiknya. Namun, rekam jejaknya dengan Iran menunjukkan hal yang sebaliknya. Amerika telah berulang kali meninggalkan perjanjian-perjanjian tanpa konsekuensi yang berarti yang memperkuat pandangan Iran bahwa komitmen lisan atau bahkan yang ditandatangani dari Washington tidak dapat diandalkan secara strategis. Kesenjangan antara diplomasi retoris dan jaminan konkret ini sekarang menjadi pusat perhatian. Teheran bersikeras pada persyaratan yang mengikat dan terukur. Namun dari sudut pandang Washington, menawarkan konsesi yang luas dapat dilihat sebagai hilangnya pengaruh. Hal itu membuat kedua belah pihak menemui jalan buntu. Iran meminta jaminan yang enggan diberikan Washington. Sementara Amerika mengharapkan kompromi dari negara yang pengaruh regionalnya telah berkurang. Posisi-posisi negosiasi Iran memang telah melemah. 1 dekade lalu Iran dapat mengandalkan jaringan proksi regional yang kuat seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, dan berbagai kelompok Syiah di Irak dan Suriah. Saat ini banyak dari aset tersebut telah terdegradasi atau dikesampingkan. Sementara Iran masih memegang pengaruh Irak, sekarang mengejar kebijakan luar negeri yang lebih seimbang yang mencakup hubungan yang lebih dekat dengan Amerika. Negara-negara Teluk dan Turki yang selanjutnya membatasi jangkauan regional Teheran. Singkatnya, Iran mengusulkan tuntutan maksimal dari posisi yang pengaruhnya telah berkurang. Hal itu membuat Washington tidak mungkin memberikan konsesi yang signifikan dalam waktu dekat. Kedua belah pihak terjebak. Iran mendorong jaminan yang diinginkan atau tidak dapat diberikan Amerika Serikat. Sementara Amerika mengharapkan fleksibilitas dari musuh yang semakin terisolasi. Hal yang menimbulkan pertanyaan dan terus membayangi bagaimana jika pembicaraan gagal. Kita tidak dapat sepenuhnya mengabaikan asumsi bahwa Trump mungkin menggunakan diplomasi untuk menyiapkan panggung bagi konfrontasi militer. Tindakan pemerintahannya di masa lalu yaitu keluar dari kesepakatan nuklir 2015, memerintahkan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, memperluas sanksi dan memperkuat posisi militer Amerika di kawasan tersebut, secara konsisten telah melemahkan peluang untuk berdialog. Jadi, meskipun pembicaraan itu mungkin tulus, pembicaraan itu juga dapat berfungsi untuk membenarkan tindakan militer di masa mendatang jika diplomasi gagal. Para analis yakin Washington sedang mempertimbangkan 2 opsi utama untuk menyerang infrastruktur nuklir Iran, terutama di Natanz dan Fordo. Satu skenario melibatkan operasi gabungan dengan Angkatan Udara Israel. Opsi lain adalah membayangkan serangan tunggal Israel. Dalam kedua kasus serangan udara presisi yang melibatkan amunisi canggih diharapkan yang terjadi. Sistem pertahanan udara Iran tidak mungkin menangkis serangan semacam itu, terutama jika Amerika mengarahkan pesawat pengebom siluman B-2 Spirit atau bom penghancur bunker GBBU-57A. Serangan skala penuh dapat merusak fasilitas di atas tanah dan di bawah tanah secara serius. Secara historis, Iran mengandalkan pembalasan asimetris menargetkan musuh melalui cara-cara non-konvensional. Namun kemampuannya untuk menanggapi dengan cara ini telah terkikis dalam beberapa waktu terakhir. Hizbullah telah mengalami kerugian besar di tengah meningkatnya kampanye militer Israel. Dan Suriah yang pernah menjadi poros strategi Iran di bawah Bashar al-Assad secara efektif telah jatuh di bawah pengaruh para pesaing Teheran. Mengingat perubahan ini, Iran kemungkinan besar akan mengandalkan sumber dayanya sendiri dalam setiap serangan balik. Meskipun lebih terisolasi daripada sebelumnya, Iran masih bisa menggunakan beragam alat yaitu rudal balistik, pesawat nirawak serang kemampuan cyber, dan operasi proksi regional. Salah satu bentuk pembalasan yang mungkin adalah serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap Israel. Itu bukan sekedar spekulasi. Teheran melakukan serangan terbatas tapi belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2024. Dalam satu kasus negara itu meluncurkan sekitar 200 rudal. Beberapa di antaranya melewati pertahanan udara Israel dan menghantam pangkalan udara Nevatim.
Tindakan-tindakan ini menandakan niat dan kapasitas Iran untuk merespon dengan tegas. Sementara Israel mempertahankan salah satu sistem pertahanan udara tercanggih di dunia. Serangan semacam itu masih dapat membawa konsekuensi politik dan strategis yang serius. Pangkalan Amerika di wilayah tersebut juga merupakan target potensial. Amerika mempertahankan jejak militer yang luas di Timur Tengah, termasuk di Irak, Qatar, Kuwait, Yordania, Bahrain, dan Arab Saudi dengan sekitar 40.000 tentara yang ditempatkan di sana pada akhir tahun 2024. Fasilitas-fasilitas ini telah diserang oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran. Pada bulan Januari, sebuah pesawat nirawak yang diluncurkan dari wilayah Irak berhasil menembus pertahanan Amerika di Yordania, menewaskan 3 personel Pentagon. Iran juga membalas pembunuhan Qasem Soleimani pada tahun 2020 dengan meluncurkan serangan rudal langsung ke 2 pangkalan Amerika di Irbil, Irak, yang mengakibatkan puluhan personel mengalami luka trauma otak. Namun menyerang negara-negara itu secara langsung akan membawa resiko yang tinggi, terutama mengingat mencairnya hubungan diplomatik Iran dengan Riyadh baru-baru ini pada awal tahun 2023. Jika Iran menempuh jalan ini, kemungkinan besar pembalasan akan difokuskan pada aset Amerika daripada infrastruktur Arab Saudi. Elemen lain dalam buku pedoman pencegahan Teheran adalah ancaman untuk menutup Selat Hormuz, titik kritis untuk pengiriman minyak dan gas alam cair global. Sekitar 20% dari ekspor minyak dunia dan lebih dari 30% dari semua gas alam cair melewati koridor sempit ini. Setiap blokade dapat menyebabkan harga energi melonjak dan membuat pasar global menjadi kacau. Namun, langkah seperti itu dapat menjadi bumerang bagi Iran. Ekonomi Iran sangat tergantung pada ekspor minyak dan gas. Mengganggu aliran itu akan memangkas pendapatannya sendiri. Penutupan Selat Hormuz juga berpotensi merusak hubungan dengan mitra ekonomi utama Iran, yaitu Tiongkok. Tribuners, Iran kini menjadi elemen penting bagi Donald Trump untuk mengokohkan kembali pengaruh Amerika di kawasan Timur Tengah. Penghancuran Hamas di Gaza, Hizbullah Lebanon, pendongkelan rezim Bashar al-Assad di Suriah, dan bombardemen Houthi Yaman secara signifikan telah melemahkan Teheran. Rangkaian pertempuran di Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yaman menjadi bagian tak terpisahkan strategi untuk mengamankan tentu saja Israel. Sebagai kekuatan yang secara terbuka menantang Israel, Iran adalah faktor penting yang menentukan stabilitas kawasan. Bertahun-tahun di embargo Barat, Iran masih tetap eksis bahkan mampu mengembangkan aneka teknologi militer yang menakutkan. Karena itu, ultimatum Donald Trump agar Iran bersedia bernegosiasi dipandang ringan saja. Iran masih memiliki daya tawar cukup untuk maju ke perundingan, tetapi juga siap meladeni jika Donald Trump dan armada tempurnya benar-benar menggeruduk Republik Islam Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.